Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam kasih dan sukacita bagi kita semua. Hari ini mari kita bersama-sama untuk ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Sekalipun di tempat kita masing-masing, namun kita merasakan bahwa kasih Tuhan menyatukan kita dalam memuji dan memuliakan namanya. Mari kita memulai ibadah Pelkat PKB. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, baitnya yang pertama. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memohon pimpinan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kasih-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan, kami ada di dalam satu hidup yang menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya bahwa dalam kesungguhan kami untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan di dalam penyerahan diri kami untuk Tuhan sendiri yang akan memimpin kami, mengarahkan kami, terutama kami memohon Roh Kudus-Mu untuk membawa kami dalam kehidupan dan di dalam kami dituntun oleh Tuhan untuk memahami dan mengerti kehendak Tuhan. Karena itu ya Bapa, di saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya kami sungguh-sungguh dapat memahami dan kami juga akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu, kami datang, kami hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dan kami menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 26 sampai 30 yang mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus.
kita tahu sekarang bahwa Allah turut dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia bagi kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita mendasari renungan kita dalam bacaan kita dan diberikan tema Roh Kudus memberikan pertolongan dengan fokus ayat, yaitu pada ayatnya yang ke-28. Pertolongan tentu saja merupakan sesuatu yang kita perlukan. Apalagi pertolongan itu kita selalu meminta kepada Tuhan Allah. Dan tidak ada kebimbangan ataupun juga keraguan bagi kita di dalam berbagai keluh kesah kita, di dalam apapun yang kita ungkapkan kepada Tuhan, kita katakan kepada Tuhan lewat setiap seruan-seruan kita, bahkan mungkin itu teriakan kita kepada Tuhan untuk meminta pertolongan, maka Tuhan Allah yang setia, Allah yang selalu mau mendengarkan berbagai perkataan ucapan yang disampaikan oleh anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Bapak-bapak, dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari, pasti kita pun harus mengakui untuk kehidupan kita ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita bekerja, kita berusaha, dan pasti itu semua akan mencurahkan perhatian, pikiran, perasaan, tenaga, dan tentu saja sekalipun bapak-bapak secara fisik
terlihat sehat, kuat, tetapi tidak dapat mengandalkan dirinya sendiri. Karena itu Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita juga mau menyadari pendekatan diri kita dengan Tuhan, ataupun kita katakan bagaimana kedekatan batin kita, hati kita, dan pikiran kita, bahkan segenap tubuh, jiwa, raga kita itu dekat dengan Tuhan. Dan salah satu cara untuk kita dekat dengan Tuhan adalah lewat doa kita. Dan dalam kita berdoa, tentu saja seringkali kita merasa apalagi ya yang harus saya katakan kepada Tuhan. Apalagi yang harus saya keluhkan kepada Tuhan. Dan sesungguhnya bahwa Tuhan pun sudah sangat memahami kehidupan yang saya rasakan, kehidupan yang saya alami. Sehingga kadangkala kita pun tidak memahami bahwa sesungguhnya Tuhan yang Maha Kasih itu mau untuk kita dekat dengan dirinya. Apalagi ketika memang ada di dalam berbagai permasalahan, baik dalam hidup rumah tangga maupun juga hidup dalam memperjuangkan keberadaan istri dan anak-anak, memperjuangkan hidup supaya keberlangsungan, kesejahteraan, kebutuhan hidup itu bisa terus dicapai dan menghasilkan kehidupan yang sangat memberikan kesentosaan bagi segenap keluarga. Seringkali tentu dengan keadaan kondisi itu semakin menurunlah spiritualitas dalam kehidupan kita. Baik itu ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, kita enggan karena kita harus melakukan kegiatan-kegiatan sehingga tidak dapat lagi untuk dekat dengan Tuhan lewat ibadah, lewat pujian, doa, penyembahan, persembahan kita kepada Tuhan, atau juga dalam berbagai relasi kehidupan pekerjaan dengan orang lain di mana kita jumpai dalam kehidupan kita. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, lalu dengan demikian bahwa apa yang hendak Rasul Paulus katakan kepada kita dalam pembacaan kita pada saat ini, ya, disampaikan, yaitu Roh Kudus akan membantu kita dalam kelemahan kita. Kelemahan kita ini adalah di mana kita sering juga tidak mampu menghadapi berbagai realita hidup yang sering juga membuat kita merasa lemah, kita tidak berdaya, kita tidak mampu berpikir dengan
jernih, ataukah itu bahwa sudah tidak ada lagi hal-hal yang bisa kita lakukan karena untuk mengatasi persoalan. Karena itu dikatakan bahwa disinilah doa penting untuk di dalam kehidupan setiap orang yang percaya itu. Dan kadangkala dalam doa itu kita pun merasa harus apa yang kita ucapkan. Keluhan itu kadangkala sudah begitu banyaknya ada di dalam hati kita, keluhan itu ada di perasaan kita. Nah, kadangkala untuk mengeluarkan keluhan itu sudah kita merasakannya, apalagi yang harus saya lakukan, apalagi yang harus saya perbuat, apalagi yang saya harus minta kepada Tuhan dengan persoalan-persoalan yang selalu silih berganti ini. Sehingga dengan demikian dikatakan Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jadi dengan demikian seringkali mungkin dalam hati kita berdoa kepada Tuhan. Kadangkala kita tidak bisa lagi mengucapkannya kepada Tuhan. Sebab kadangkala beban itu sudah begitu berat. Persoalan yang terus harus digumulkan untuk supaya setiap solusi yang kita dapatkan itu menjadi sesuatu yang memang terang dari Tuhan. Memang itu tuntunan dari Tuhan untuk menyelesaikan persoalan, pergumulan. Karena itu dikatakan Roh Kudus membantu dalam kehidupan kita. Roh Allah memampukan. Sehingga dengan demikian bahwa apa yang tidak lagi kita bisa ungkapkan, tentu Roh Kudus akan membantu, dan itu dapat dikatakan dialah yang menjadi kekuatan bagi kehidupan setiap orang, sehingga dengan Roh Kudus itulah orang akan tetap kuat dengan berbagai kelemahan-kelemahannya yang terjadi, dan Roh Kudus itulah yang bisa membantu, menolong untuk supaya keluhan-keluhan dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu bukan menjadi sesuatu yang begitu menghambat dirinya untuk dekat dengan Tuhan. Roh Kudus membantu untuk kita berdoa kepada Allah. Mungkin dengan berbagai rasa diri, dengan berbagai hal yang ingin kita ucapkan kepada Tuhan, maka Roh Kudus menuntun untuk supaya kita berbicara kepada Tuhan. Dan apa yang tidak bisa kita ucapkan karena keluhan-keluhan itu pun Roh Kudus akan mengetahuinya, karena Dia adalah Allah, Dia Roh Allah, sehingga Dia mengerti walaupun kita tidak lagi bisa untuk mengucapkannya di dalam doa kita. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dan di sini dikatakan Allah yang menyelidiki hati nurani, sehingga dengan demikian Dia tahu apa yang menjadi maksud Roh itu, dan itu pun sesuai dengan kehendak-Nya. Sehingga dikatakan Roh itulah yang akan mengetahui apa yang menjadi
keinginan kita, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi kelemahan kita dan keluhan-keluhan kita. Dan Roh Kudus tetap membuat kehidupan kita untuk supaya menjadi orang-orang yang menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus tahu apa yang menjadi kehendaknya, itulah yang akan menuntun kita untuk terus menjadi orang-orang kudus. Jadi dengan demikian maka dikatakan bahwa kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena kita dikatakan ayat 29-30 itu kita adalah orang-orang pilihan Allah sejak semula, dan kita juga merupakan orang-orang yang sudah ditentukan dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dialah dikatakan yang menjadi yang sulung di antara saudara. Jadi kita sungguh merasakan bagaimana kita sudah jadi pilihan Allah, kemudian kita dijadikan saudara dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus, sehingga Yesus melihat kita menjadi saudaranya. Luar biasa kita melihat Yesus sebagai anak sulung dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan anak sulung, pasti dia akan bertanggung jawab, dan tentu Yesus sudah melakukan itu menjadi pilihan hidupnya untuk menyelamatkan keberadaan setiap orang yang berdosa, dan orang yang mengakui dosanya dia akan memperoleh pengampunan daripada Allah, dan dia menjadi keluarga Allah, menjadi saudara dari Yesus Kristus. Dan kita dibenarkan, kita dipanggil, kita ditentukan, lalu kita mendapatkan panggilan, kita mendapatkan juga kebenaran. Karena itu dikatakan Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita lihat, mengasihi Dia. Kebaikan itu selalu ada dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Allah. Sebab Roh Kudus itulah yang senantiasa bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, orang-orang yang mengasihi Dia. Dan juga di situ dikatakan karena kita pun yang terpanggil itu sesuai dengan rencana Allah. Apa yang menjadi rencana Allah? Yaitu keselamatan bagi dunia ini. Maka kitalah yang sudah menerima kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk supaya kita mengasihi Allah. Bagaimana kita mengasihi Allah? Kita akan tunduk, kita akan terus melakukan perintahnya dalam segala keluhan kita, dalam segala kelemahan kita. Tapi kita tahu di sana Allah turut bekerja bagi kita, sehingga dengan demikian kita tetap merasakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan ketika kita melakukan setiap perintahnya, apa yang menjadi kemauan Allah dalam kehidupan kita, di sanalah kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Dia, yaitu Yesus Kristus. Dan dengan demikian kita jalankan panggilan kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus sesuai dengan rencana Allah. Kalau Allah inginkan damai sejahtera dalam kehidupan dunia ini, bumi ini, maka tentu kita mau lakukan. Terutama pada masa-masa saat ini, tentu juga semua kita ada dalam berbagai keluhan-keluhan dan permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Tapi kita tidak akan melupakan bahwa Allah mengasihi kita, kita juga mau mengasihi Dia.
Ketika Allah juga sudah menempatkan kita dalam panggilan dan kebenarannya, maka itulah juga yang kita kerjakan. Kita mau lakukan dengan segenap hati, dengan iman, percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan bernyanyi Kidung Jemaat 237 baitnya yang pertama. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan kalau saat ini kami sebagai Bapak dalam kehidupan kami yang terus berserah diri kepada Tuhan, yang juga mengenal akan kehidupan pribadi kami sebagai umat yang terus dimampukan dalam kekuatan Yesus Kristus lewat kuasa Roh Kudus. Dan kami juga selalu dipimpin karena Tuhan sendiri yang sudah memilih kami menjadi orang-orang yang menerima keselamatan, sehingga dengan demikian kami juga akan melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa, kiranya ya Tuhan, kami sebagai bapak-bapak tetap diberikan karunia hikmat, supaya di dalam kami melakukan setiap kegiatan dan aktivitas kami, baik di dalam kehidupan keluarga, kami dapat terus menjadi pemimpin dalam keluarga yang memberikan pencerahan kehidupan untuk berbagai persoalan dan pergumulan, sehingga seorang bapak yang mampu untuk terus membimbing keluarga, melihat dan memahami segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah persoalan kehidupan, baik dalam kaitan relasi hidup dengan istri, dengan anak-anak, semuanya penuh dengan
cinta kasih. Dan kami percaya bahwa ketika damai sejahtera dalam hidup rumah tangga terus boleh kami lakukan, maka itulah berkat-berkat Tuhan senantiasa akan mengalir dalam kehidupan kami. Kami juga terus dapat menjadi Bapak yang memimpin untuk kehidupan beriman kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, supaya dengan berbagai tantangan, pergumulan, persoalan yang terjadi hari lepas hari, maka seisi keluarga, rumah tangga, anggota keluarga tidak akan ada yang lepas dari kasih karunia yang telah Yesus Kristus kerjakan untuk keselamatan kehidupan kami yang kekal. Kami berdoa Tuhan, kiranya juga Engkau selalu mengingatkan kami dalam setiap keluh kesah dan persoalan kami. Maka Roh Kuduslah yang akan menjadi penolong bagi kami, yang memberikan pertolongan untuk memampukan kami berbicara dengan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga bukan di dalam seruan dan keluhan-keluhan itu membuat kami menjadi lemah, tetapi dalam keluhan-keluhan kami dituntun oleh Roh Kudus sehingga kami semakin kuat, dan kami percaya dengan sungguh bahwa Allah selalu ada dengan kasih karunia hidup yang senantiasa membawa sukacita bagi kami. Kami berdoa untuk pekerjaan, untuk usaha di masa-masa saat ini. Tentu saja juga Tuhan, kami tetap meminta pertolongan Tuhan supaya segala pekerjaan yang kami lakukan pun kami selalu mengerjakannya, melakukannya itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu setiap kami bekerja, biar Roh Kudus juga akan selalu membimbing kami supaya hati dan pikiran kami tetap terarah kepada Tuhan. Karena itu kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau berkati, Engkau juga berikan lawatan-Mu kepada mereka yang sakit, baik yang menderita sakit apapun dalam tubuh jasmani, dan terutama dengan COVID-19 ini Tuhan akan menolong mereka masing-masing dalam keberadaan mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka, tetap terutama hati mereka terus terarah dalam kehidupan yang bersyukur dan gembira di hadapan Tuhan walaupun dengan keadaan sakit, karena kami percaya bahwa justru semakin kami memiliki hati yang bersyukur, bersukacita, maka kami semakin disehatkan, kami semakin disembuhkan. Dan segala obat-obatan, makanan, apapun yang konsumsi kami bagi tubuh jasmani kami, Tuhan berkati supaya itu juga menjadi kesembuhan yang sempurna. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh keberadaan pelayanan Pelkat PKB dimanapun mereka berada, semua pengurus, anggota PKB terus akan melakukan berbagai pelayanan melalui gereja-Mu di tempat ini, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa pemerintah khususnya Kota Balikpapan, Tuhan akan juga mampukan mereka di dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka bagi kehidupan masyarakat Kota Balikpapan, khususnya di dalam pencegahan penyebaran akan virus corona ini atau varian Delta saat ini. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau mampukan pemerintah, semua komponen masyarakat yang ada di Kota Balikpapan ini
dalam mereka mendapatkan tugas, dapat bersama-sama bekerja dalam kekuatan dan perlindungan yang daripada Tuhan. Bahkan semua masyarakat Kota Balikpapan akan terus bersama-sama dalam damai, dalam keberadaan yang tolong-menolong untuk supaya Balikpapan akan semakin bersinar. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu dan kami berdoa, kami berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam pengucapan syukur dan sekaligus kita akan menutup ibadah ini. Maka kita mendengarkan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan ini juga akan dikumpulkan dan bapak-bapak bisa menyerahkan langsung ke kantor gereja ataupun juga melalui rekening gereja yang tersedia. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 345 bait 1 dan 2. Mari Bapak-Bapak yang diberkati Tuhan, kita berdoa untuk persembahan kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami sudah dapat memberikan persembahan syukur. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan pakai, melayani Tuhan, dan lewat setiap kehidupan kami Tuhan berkati. Demikian juga kami percaya apa yang kami berikan kepada Tuhan, Tuhan juga limpahkan kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan berkati persembahan ini supaya juga itu akan menjadi pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Inilah kami Bapa yang menyerahkan persembahan kami dalam kasih Yesus Kristus. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.
Tuhan Yesus memberkati.